wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berbuka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat hadir kita dalam ruangan ini untuk melaksanakan perkuliahan evaluasi proses dan hasil sejarah. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada minggu yang kelima. Kita akan melanjutkan materi untuk pembahasan pada pertemuan hari ini. Seperti yang ada pada RPS bisa Anda lihat, kita akan membahas mengenai salah satu dari bentuk tes soal yang sering kita lihat, yang sering diujikan oleh guru. Salah satunya adalah mengenai bagaimana bentuk tes subjektif. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Saya akan menjelaskan sebagai pengantar, nanti kemudian ada yang mempresentasikan, Cahyo dan kawan nanti akan mempresentasikan kepada kita semua sebenarnya apa yang dimaksud dengan tes subjektif, bagaimana penulisannya, dan apa saja bentuk-bentuk serta plus minus dari soal subjektif tersebut. Ya, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita langsung masuk pada kegiatan perkuliahan, ada baiknya terlebih dahulu kita melaksanakan atau melakukan doa. Ya, itu setiap apapun kegiatan yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Ya, jadi kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan berpercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, di sini ini adalah yang akan kita bahas. Cahyo dan kawan, kita lihat ada beberapa uraian bab pembahasan yang akan kita bahas di sini. Jenis-jenis tes uraian, ya, ini kita bahas juga. Kemudian bagaimana kaidah penulisan. Nah, karena pada dasarnya bahwa setiap soal yang kita buat, apakah itu soal subjektif, apakah soal objektif, harus memiliki kaidah penulisan. Karena tidak sembarangan kita menulis soal, harus memperhatikan berbagai macam aspek. Dari kata kebahasaan, kemudian etika, norma, dan semacamnya. Kemudian kita juga akan membahas kebaikan dan kekurangan, plus minus. Tentu setiap soal memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, saya bocorkan sedikit soal subjektif atau soal esai yang sering kita sebut. Salah satu kekurangannya adalah tidak semua materi yang pernah kita berikan kepada siswa nantinya terujikan. Ya, mengapa? Karena pada soal esai itu jumlahnya terbatas. Ya, terbatas. Paling itu hanya 5, jarang ada 10. Karena dalam soal esai ini kan berat ya. Ya, menurut Anda kalau kita bandingkan, kita berkomparasi, mana yang lebih gampang Anda kerjakan, soal subjektif atau soal subjektif? Mana menurut Anda? Mana soal pilihan ganda atau soal esai? Esai. Kalau esai bebas berekspresi, kalau pilihan ganda cuma pilih-pilih. Esai bebas dan berekspresi. Nah, yang lain? Objektif, Pak. Objektif. Alasan Cahyo? Karena di situ sudah tertera jawaban-jawaban sehingga kita dapat berspekulasi mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ada plus minus ya. Jadi kalau Farhan mengatakan bebas ya, walau si Cahyo berspekulasi ya. Nah, ada plus minus. Memang kalau kita perhatikan soal subjektif itu tingkat kesulitannya harus kita akui lebih sulit rasanya untuk soal esai. Karena kita harus menulis ya. Menulis kemudian menjelaskan apa yang ada di pikiran kita. Tapi seperti kata Cahyo, kalau kemudian menulis dari soal objektif itu kita berspekulasi ya. Jawabannya kemungkinan benar sudah tersedia. Jadi kan kita bisa berspekulasi. Itu agak khusus, itu kan nanti dibahas oleh Cahyo dan kawan-kawan ya. Nah, saya akan memberikan pengantar sedikit sebelum kita masuk pada sesi diskusi.
Jadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini kita membahas bicara tentang instrumen tes subjektif atau soal esai, ya. Nanti pada pertemuan yang lain kita juga akan membahas bentuk soal tes yang lain, ada soal objektif, ya. Jadi biasanya di persekolahan itu yang dipakai itu dua jenis soal, objektif dan subjektif. Nah, kalau ini tes subjektif ini biasanya untuk mengukur anak pengetahuan. Kalau minggu yang lalu Anda sudah membahas macam-macam bentuk instrumen tes, itu biasanya untuk mengukur aspek psikomotor maupun aspek sikap. Nah, sekarang kita pakai tes yang akan mengukur aspek pengetahuan. Nah, salah satunya nanti adalah bentuk instrumen tes subjektif. Nanti akan kita bahas. Ini adalah tujuan perkuliahan. Yang perlu saya sampaikan di sini apa yang menjadi tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Ya, di sini saya sudah menyusun ada 3 tujuan. Setelah mempelajari bab pembahasan ini, saya mengharapkan kepada semua mahasiswa nanti untuk mampu memahami konsep dasar dari tes uraian. Ya, apa itu tes uraian? Ya, bagaimana penyusunan semacam ini. Kemudian nanti juga saya mengharapkan Anda semua memahami bagaimana cara memahami macam-macam serta kegunaan tes dari tes uraian. Nanti akan banyak ada beberapa varian bentuk soal dari tes uraian tersebut. Nah, saya sebutkan misalnya akan dibahas lebih lanjut oleh penyaji. Ada yang bebas dan ada yang terbatas. Bagaimana bentuk pada bebas dan yang terbatas? Kita juga akan membahas terutama kita dipresentasikan oleh yang tampil. Kemudian mampu memahami bagaimana kaidah penulisan soal uraian. Yang tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Nah, kemudian, nah ini sistem penilaian yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan perkuliahan pada hari ini. Ya, sistem penilaian. Ini yang akan saya nilai pada masing-masing mahasiswa. Ada 4 aspek yang akan saya nilai nanti untuk Anda semua. Pertama adalah saya akan menilai sikap dan apa nilai. Itu akan ada indikator-indikator. Kemudian saya juga akan menilai nanti keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Nah, inilah nanti yang akan outcome-nya menghasilkan nilai nanti. Ya, misalnya sikap dan nilai apa yang akan saya nilai nanti? Ada 10 indikator yang kasih nilai dari sikap Anda semua di dalam lokal ini bisa dilakukan secara observasi nanti. Nah, ada ingatan, kemudian percaya diri, tanggung jawab, disiplin, teliti, kerjasama, mendengarkan penjelasan, bertanya, menjawab, menanggapi. Nah, ini yang akan menjadi indikator penilaian sikap. Saya akan menilai Anda berdasarkan 10 indikator itu. Saya berikan gambaran, seandainya nanti Anda bisa menampilkan 10 indikator sikap ini, maka Anda akan mendapatkan skor maksimal. Ini saya berikan skor maksimalnya ada 4, ya, 4. Tapi ada yang mau, saya berharap Anda tidak sampai pada grade on. Grade on ini kalau Anda tidak menunjukkan sama sekali sikap yang sudah saya tentukan berdasarkan 10 kriteria tadi, tidak menampilkan disiplin, tidak menampilkan tanggung jawab, jadi tidak sama dengan baik, ya. Tapi saya berharap pada semua itu bisa mencapai level atau grade 4 ini, ya, sehingga menunjukkan sikapnya 1 sampai 8 indikator. Dari 10 indikator itu Anda bisa menunjukkan apa? Saya kategorikan Anda bisa pada kategori 4 atau semuanya. Tapi kalau kategori 3 nanti Anda menunjukkan itu harus bisa Anda pada level 3 kalau hanya menunjukkan sampai 7 indikator sikap dan seterusnya. Ya, jadi bobot terbesar dalam pilihan ini sebenarnya bukan pada pengetahuan, tapi adalah pada sikap atau nilai. Seperti yang saya katakan kemarin, kita menghasilkan orang yang bersikap yang baik, tapi diimbangi dengan pengetahuan yang baik. Ya. Nah, kemudian ada keterampilan umum. Keterampilan umum ini adalah yang saya sebut mengenai presentasi.
ada 6 indikator. Ada 6 indikator yang akan saya nilai nanti. Ada komunikasi, ada sistematika penyampaian, baik penyaji maupun yang audiennya. Kemudian wawasan ini adalah bagaimana dia menyampaikan argumentasinya itu dengan berdasarkan argumen-argumen ilmiah yang didukung dengan referensi. Kemudian ada keberanian, ya, tentu soal keberanian. Bagi yang merasa belum berani, boleh mengampilkan keberaniannya, ya. Kemudian ada antusiasme, kemudian ada 6 indikator. Sama dengan yang tadi, kalau bisa menunjukkan Anda bisa memenuhi 6 indikator ini, maka Anda akan mendapatkan skor maksimal. Ini saya memberikan skornya adalah 3. Ya, skor 3. Dan keterampilan untuk keterampilan khusus, ya, nah saya juga memberikan ini juga secara Anda bikin, ya, juga saya melihat secara individu. Ada 6 indikator yang akan saya nilai. Ya, dalam indikator, bagaimana laporan yang Anda buat, sistematikanya, tata tulis, ya, makanya jangan sembarangan membuat tugas, ya. Ternyata saya juga menilai bagaimana Anda menulis bukan hanya substansi isi, tetapi juga tata tulis yang sistematika penulisan, ada pendahuluan, kemudian ada hasil, kesimpulan, dan juga harus dibentuk referensi. Referensi ini akan memiliki nilai tambah kalau didukung dengan jurnal ilmiah. Boleh jurnal nasional, boleh jurnal internasional. Akan lebih tinggi bobotnya jika Anda membuat tugas dengan jurnal internasional. Dia akan lebih tinggi. Ini indikator yang khusus. Nah, di sini tidak spesifik. Ini 3, 2, 1. Ya. Sebenarnya kalau Anda ingin mendapatkan nilai 3 pada untuk indikator 1, laporan lengkap dan terorganisasi dengan baik. Lengkap laporannya. Ada 6 indikator tadi, ya. Karena nilai 3. Untuk keterampilan ini untuk pengetahuan, ya, ini bisa quiz, kemudian ada ITS dan ada UAS. Ini ada skornya saya berikan nanti atau indikatornya 5 sampai 0. Ya, kriterianya kalau ada yang mendapatkan nilai maksimal nanti mahasiswa mampu menyebutkan seluruh kata kunci dan dapat menjelaskan dan atau mengaitkannya dengan tema. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes uraian terbatas. Yang mana uraian terbatas untuk dalam menjawab soal uraian terbatas ini peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki di dalam soalnya. Contoh, jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer. Kemudian sebutkan unsur-unsur intrinsik sebuah novel. Selanjutnya yaitu uraian bebas, di mana peserta didik harus mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Contoh, bagaimana perkembangan sastra di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Kemudian soal kedua, bagaimana peranan sastra dalam kehidupan? Selanjutnya yaitu kaidah penulisan. Di sini terdapat 3 kaidah penulisan. Yang pertama, kaidah materi. Kaidah materi ada beberapa poin. Poin pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Selanjutnya, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus jelas. Isi materi juga harus sesuai dengan pengukuran. Selanjutnya, isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah konstruksi, di mana rumusan soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti pertanyaan tentang mengapa, jelaskan, bandingkan, tafsirkan,
buktikan dan hitunglah. Yaitu kelebihan dan kekurangan tes subjektif. Yang pertama, kelebihannya: 1. Mudah disampaikan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Kekurangannya: yang pertama, kadar validitas dan realitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop pemahaman pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Soal, jadi kan kita ambil itu penting ya, tapi yang harus kita buat itu adalah pertama kita betul-betul harus memetakan visi itu kan sama dengan pemetaan soal. Visi sama dengan pemetaan soal. Ingat, soal subjektif secara kuantitas atau jumlah butirnya terbatas, materi banyak. Apakah semua akan tercover dengan jumlah soal yang terbatas? Tidak kan? Tidak. Harus kita buat visi. Nah, dalam membuat visi yang harus kita perhatikan itu adalah analisis, kompetensi, dan dasar atau teknis. Misalnya untuk kelas 11, di kelas 11 itu ada 11 hati. Dan ingat mata kuliah ketiga sejarah kemarin, kan ada 5 KD kan banyak tuh, 11 KD. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seluruh KD ini akan terujikan di dalam soal? Tidak, ya. Kita terhukum oleh jumlah soal. Ingat, soal esai kita terhukum oleh jumlah butir soal. Rasanya kalau kita membuat soal esai dijawab oleh peserta didik dengan jumlah 10 butir soal yang sudah besar. Masuk akal? Kita bikin soal esai jumlah butirnya 10. Ini enggak. Bisa nggak? Apakah memungkinkan? Apakah memungkinkan? Apa alasan memungkinkan? Memungkinkan. Waktu. Memungkinkan, Pak. Alasannya? Tergantung materi serta model pertanyaannya, Pak. Yang memungkinkan itu model pertanyaan seperti apa? Kalau misalnya pertanyaan terbatas 5 atau pertanyaan terbatas 5 kan bisa, Pak. Oke. Yang lain, tapi kalau si Farhan mengatakan tadi tergantung dari soal ya. Memungkinkan. Nah, kita lanjutkan ya penjelasan materi tadi. Teman-temannya tadi sudah mempresentasikan kepada kita semua bagaimana soal esai secara konsep, teoritis, kemudian jenis-jenis tes, kemudian bagaimana plus minus. Nah, saya akan melanjutkan sekarang lebih jauh mengenai soal esai atau soal subjektif. Nah, pertama yang saya jelaskan adalah problematika atau sebenarnya apa menjadi permasalahan yang sering ditemukan ketika guru dan juga saya juga mengalami pada saat menggunakan soal esai sebagai instrumen untuk mengukur kognitif dari peserta didik. Ini coba perhatikan, ada rasa analisis ada 3 persoalan. Nah, pertama bisa Anda lihat di kalangan siswa, ya, di kalangan siswa atau peserta didik atau mahasiswa. Apa dalam pandangan mahasiswa? Nah, mereka menganggap ternyata soal urian ini secara level atau level soalnya mereka beranggapan soal urian jauh lebih sulit dibandingkan dengan soal kuliah kan? Benar. Betul? Iya, Pak. Lebih sulit? Iya. Ya, betul ya. Saya juga merasakan waktu putus sekolah. Lebih enak soal kan? Benar. Kita bisa masuk kelas ya. Nah, kemudian ada perdebatan di kalangan guru, bahkan orang tua
Apa pandangannya? Ada perbedaan pandangan. Pertama, tes kuliah dan tes yang subjektif. Perbedaan skor dengan tes kuliah seri tidak adil. Setuju? Tidak adil, berarti saya juga tidak adil memberikan nilai kepada Anda. Saya juga pengguna dari satu rakyat. Sebenarnya ada permasalahan seperti ini. Apa yang menyebabkan permasalahan itu? Karena tidak ada kunci jawaban dan tidak ada pemberian bobot yang jelas. Makanya pada saat kita membuat soal esai, kita harus membuat kunci jawaban, ada bobot soal dan kriteria setiap pembobotannya. Ini saya contohkan untuk soal yang saya buat. Ini saya bikin seperti ini. Ini soal UTS yang pernah saya gunakan. Saya menggunakan di sini ada perhatikan ada 3 soal. Nah, di masing-masing soal ini pertama, ini bisa juga Anda jadikan referensi nanti, ya. Ini soal ini kunci jawaban, saya buat kunci jawaban, ya ada tabel kunci jawaban. Nah kemudian ini kunci jawaban, ya. Ini soal, ini kunci jawaban untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah disinilah rubrik penilaian atau pembobotan. Nah di sini saya buat untuk soal nomor 1 bobotnya 30. Untuk soal nomor 1 bobot 30. Nah 30 ini artinya adalah nilai maksimal untuk soal nomor 1. Soalnya saya tidak membutuhkan waktu yang lama. Coba ada bikin perbandingan mana yang lebih lama kita membuat soal objektif dengan esai. Mana? Esai coba tunjukkan esai. Coba tunjukkan esai. Lebih esai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti selebihnya setuju bahwa soal objektif itu Lama. lebih lah. Karena soalnya banyak. 40 atau 30. Kita bikin soal, kita pikirkan juga kunci jawabannya kan. Kita pikirkan opsi jawabannya. Kekurangannya adalah tidak atau kurang dapat digunakan untuk melakukan tes pelajaran yang luas atau banyak. Nah, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan sebesarnya. Ini adalah yang saya katakan di awal, minus dari esai. Tidak semua KD yang kita ajarkan itu terujikan, karena kita tertutup oleh jumlah bukti soal. Ada 11 KD yang kita ujikan 5 soal. Bisa jadi 5 soal itu adalah 5 KD. Ada separuh yang tidak teruji. Nah, itu kekurangannya. Kemudian kemungkinan jawaban dan keterangan soalnya menyulitkan kejelasan atau penjelasan dalam. Jadi Pak Ardi ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Nah, jadi apa yang bisa Anda simpulkan dari perkuliahan kita pada ini? Silakan. Kita bisa simpulkan. Pak bisa menyimpulkan? Ringkas saja. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi perkuliahan pada hari ini? Kalau menurut saya dari kesimpulan materi ini adalah lebih baik menggunakan tes objektif ketimbang subjektif karena waktunya terutama dan juga tentang pelajarannya semua akan mencakup jika kita lebih memilih tes objektif ketimbang subjektif. Terima kasih. Ada yang ingin berkesimpulan? Silakan. Dari Yosi, silakan Yosi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pada hari ini yaitu guru harus mempertimbangkan dalam pembuatan soal baik dari segi waktu bagi pun materi. Guru juga harus melihat soal apa yang lebih efektif untuk siswa. Itu dari saya. Oke, nah jadi itu kesimpulan dari Pak Atan kemudian dari Yosi. Jadi dari kuliah ini dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa soal esai maupun objektif plus tergantung apa yang akan kita ukur. Kemudian kenali nama,
materi. Jadi soal esai ini kelebihannya adalah kita dapat mengukur tingkat kemampuan berpikir lebih jauh dari siswa dibandingkan dengan soal objektif. Agak sulit mengukurnya karena dia tidak memikirkan lebih jauh karena jawaban sudah tersedia. Tapi kelebihannya tadi, ya. Kemudian dari segi guru tidak membutuhkan waktu yang lama, membuatnya sebentar. Tapi yang saya katakan tadi terbantahkan ya kalau si guru mengatakan biasa jawabannya segala macam bukan. Kebiasaan itu bisa kita hindari kalau kita membuat rubrik Oke, di sini berkurang kita mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Ya, silakan Anda menambah referensi yang lain untuk perkuliahan yang akan datang. Terima kasih atas partisipasi Anda, saya apresiasi kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.